Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa NU Online, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tema-tema yang luar biasa. Biasanya kalau berbicara keluarga itu kita akan banyak bercerita tentang hubungan dan kerinduan. Kalau bahasa-bahasa anak gaul sekarang itu LDR atau long distance relationship, begitu katanya, begitu kalau kata-kata anak-anak muda zaman sekarang. Tapi karena kita ini bincang-bincangnya bincang-bincang santai, jadi kita plesetkan saja namanya jadi LDR atau lelah disiksa rindu. Nah, jadi ini disclaimer dulu nih buat penonton. Jadi selama beberapa waktu ke depan, akan kita banyak konten-konten keuuan di depan layar pemirsa sekalian. Oke. Baik, sudah bersama kita dua pembicara bersama tiga gitu. 2+1. 2+1, karena di video sebelumnya masih di dalam perut. Masih dalam kandungan. Sekarang udah 6 bulan lebih nih. Wah, sudah 6 Sekarang bulan. sudah mewujud menjadi ini pelengkap keluarga. Iya. Loh. Baik, sudah bersama kita ada Gus Daniel dan Ning Firda. Sehat nih Gus, Ning? Alhamdulillah. Sehat. Sedikit encok nggak? Ya masih agak gemeteran, agak jet lag. Jet lag ya? 14 jam. Nyetir 14 jam ke sini. Jakarta Semarang 14 jam. 14 jam yang biasanya cuma 6 jam. Dan ini luar biasa ini. Karena jadi ini cerita sedikit pemirsa. Jadi sebelum sampai ke sini tuh perjuangannya luar biasa. Kita di Semarang berangkat dari Jakarta tuh habis subuh ya Gus ya. Habis subuh teh. Habis subuh sampai di Semarang malam hari. Malam hari. Jadi pagi ketemu Maghrib, malam. Iya. Wow. Dan di mobil harus berhenti untuk meeting. Iya, karena memang walaupun jadwal kita libur untuk mudik, sebenarnya pekerjaan masih terus berjalan. Jadi apapun yang bisa dilakukan, walaupun itu online, kita tetap terus lakukan. Meeting online, koordinasi online gitu. Jadi nggak ada liburnya sebenarnya. Iya, karena kalau udah persiapan syuting itu kayak nggak ada libur. Kayak nggak ada libur ya? Iya, nggak ada libur. Ini yang menarik pemirsa. Jadi kita akan berbincang-bincang masih seputar keluarga dan juga seputar syuting itu tadi. Nah, ini yang pertama kali akan kita todong Gus Daniel. Wah, siap. Gimana nih? Karena tadi di mobil saja sambil meeting, itu masih perjalanan berdua, berempat ya. Bertiga sama yang satu diajak dalam kamera ini. Nah, ini kita langsung pertanyaan pertama nih Gus. Kan Gus Daniel sebagai seorang sutradara dan juga penulis skenario. Ini saya akan tanyakan, menurut Gus Daniel itu lebih rumit mana? Ini lebih rumit mana? Merencanakan atau menggambarkan sebuah film, menulis skenario, cerita film, atau rencana keluarga ke depan? Ini jadwalnya mau kemana? Mau sama keluarga, ada event apa? Ini susah mana kira-kira Gus? Wah. Gimana? Bisa diceritakan? Itu pertanyaannya saja udah susah itu. Susah pertanyaan. Lebih susah mana membuat cerita film atau membuat rencana keluarga gitu ya? Rencana keluarga. Oh ya, jelas lebih susah bikin cerita film. Cerita film lebih susah. Jadi kalau kita bikin film itu kan kita mendesain kehidupan seorang karakter gitu. Jadi lebih susah film. Jauh lebih susah bikin film karena kalau kita bikin cerita film itu kita mendesain seorang karakter itu lengkap, seperti mendesain kehidupan gitu. Mulai dari dia lahir, orang tuanya siapa, lahirnya di mana, masa kecilnya seperti apa sehingga berimbas ke masa depannya, dan nanti meninggalnya seperti apa gitu. Kompleks banget, rumit gitu. Sementara kalau merencanakan kehidupan itu kan nggak perlu direncana karena kita mengikuti skenario Tuhan. Oke. Jadi sebenarnya pasrah gitu. Pasrah aja. Kita ini sudah diatur sedemikian sempurnanya oleh aturan ilahiyah gitu. Jadi ya ngapain pusing gitu. Pusing itu ketika mengerjakan aturan itu untuk sebuah karya itu malah lebih pusing. Malah lebih pusing buat kisah ceritanya
ketimbang menjalaninya kan seperti itu ya Gus. Di kehidupan nyata. Di kehidupan nyata. Nah, kalau kayak gitu, ini kan tadi udah kita tanya ini Gus Daniel, ternyata lebih susah bikin ceritanya. Nah, sekarang gimana nih Firda? Nah, kalau Ning Firda, menurut Ning Firda kira-kira lebih susah ngejalaninnya bareng sama Pak Sutradara atau ngikuti kehidupannya gimana? Karena kan saya nggak ikut ngebuat film, nggak ikut produksi film. Menurut saya yang susah adalah ketika kita lama nggak bertemu. Iya, lelah itu tadi ya. Sebenarnya semua itu nggak ada yang susah, tinggal bagaimana kita menjalaninya. Apapun kita diskusikan, apapun kita musyawarahkan, sehingga menurut saya nggak ada yang susah. Cuman capek mungkin iya. Capek iya. Kalau capek istirahat berarti. Capek istirahat dong. Jangan hilang. Jangan nyerah lah. Kan ada rest area ya, kalau kita udah jalan panjang capek rest area dulu gitu, Iya, baru jalan lagi. istirahat, baru jalan lagi. Jangan memaksakan. Begitulah dengan kehidupan. Kalau kita lelah ya istirahat, bukan menyerah gitu kan ya. Iya. Oke, berarti kalau tadi udah diceritain kan. Terus kalau menurut Ning Firda sebenarnya sebel nggak sih nih? Ditinggal-tinggal sama Gus Daniel terus bikin cerita, buat cerita gitu. Jadi boleh nih, saya mau cerita sedikit. Jadi ketika beliau ini menulis skenario, karena memang beliau ini tidak ngantor, istilahnya WFH, from home. Work from Jadi di lantai atas kerja, turun cuma nyapa, terus makan, balik lagi. Terus saya dikasih buku, di buku itu tertulis. Wah, ini kisah nyata ini. Ini real ya nih. Curhatnya Real. online ini, curhatnya. Ini bener-bener real, Curhatnya dikasih online. buku bagaimana menjadi kekasih seorang penulis. Pada intinya, seorang penulis ketika dia sudah dalam proyek penulisnya itu tidak bisa diganggu-gugat. Dia sedang menghayal dengan hayalannya. Kalau kita ganggu, itu akan bubar. Seperti itu. Jadi bagaimana saya sebagai istri harus memahami pekerjaan beliau yang seperti itu. Saya tidak mengganggu, saya dengan anak-anak di bawah, ada bibi juga, beliau kerja di atas. Tapi memang sefokus itu Gus harusnya. Sefokus itu, iya. Wah, Karena ketika kita merekonstruksi sebuah cerita itu kita masuk dunia cerita itu gitu. Kita kayak transcend gitu, masuk ke dunia lain gitu kan. Nah, kadang kalau itu tidak dipersiapkan pasangan kita, itu bisa salah paham gitu. Kamu udah nggak sayang sama aku, Saya misalkan. diduakan, gitu ya. diduakan oleh tulisan ini. Jadi, aku sayang sama kamu, tapi aku harus menuju dunia lain saat ini gitu. Gitu, dan itu koneksinya tuh kadang nggak boleh putus gitu. Walaupun sekedar dia menyapa untuk nganter makan siang gitu ya, nganterin kopi segala macam, itu kalau agak bermanja-manja dikit, itu koneksinya kan kita jadi seru gitu ya, asik banget dimanjain, tiba-tiba tadi apa ya? Apa tadi ya? Hilang gitu. Dan itu Gitu. benar ada di buku, ada di sebuah buku yang beliau kasih untuk saya baca. Oh begini, baiklah. Dan memang itu sudah kita sepakati di awal sebelum pernikahan. Karena sebelum kita sepakat untuk menikah, hal-hal resiko konsekuensi ketika saya menikah dengan seorang director atau sutradara atau screenwriter itu sudah tahu. Nanti kalau saya syuting, kita bakal LDR karena tidak mungkin saya ikut ke lokasi syuting. Begitu. Atau mungkin kalau menulis, beliau harus fokus dengan tulisan. Oke, baik. Jadi hal-hal seperti itu tuh sudah kita persiapkan sebelum menikah. Kalau ditanya sebel atau enggak, tentu sebel, bete, dan sedih. Namanya kita saling mencintai. Otomatis pasti merasa pengen selalu deket sama orang yang kita cintai kan. Iya, Seperti tapi itu. beratnya Ning Firda sama Gus Daniel ini, LDR-nya bukan di wilayah bumi yang lain. Dunianya lain gitu, meskipun dekat tapi dunianya lain, teman-teman. Kayak gitu ya, mungkin kayak gitu. Jadi memang ekspresi cintanya itu memang harus dikomunikasikan sejak awal. Dan tamasya ke dunia lain itu setelah kita mendarat lagi ke bumi, ada konsekuensinya. Saya harus traktir makan udon favorit dia itu untuk memaafkan saya. Itu pasti gitu ya. Nggak pasti. Nggak. Ada lain-lain. Kan minggu depan beda lagi iya. ini favoritnya. Jadi favorit tiap minggunya beda. Pindah tempat ke gading atau Iya, GPS. jadi kalau beliau meninggalkan saya dalam artian harus kerja fokus seperti itu,
ada punishment yang dia harus belajar. Dan itu konsekuensi yang diterima sama Gus Daniel. Artinya saya pun juga butuh quality time bareng keluarga gitu. Jadi setelah saya tinggalkan tanda kutip mereka itu, ketika semua sudah selesai, saya harus kembali lagi secara total gitu. Family time-nya, quality time-nya itu bener-bener harus kita aja, nggak boleh ada gangguan. Handphone tuh udah kebalik aja tuh. Kita nggak matiin sih, cuma kita nggak mau lihat layarnya gitu misalkan. Jadi aku dan kamu dan anak-anak, ayo sekarang nih gitu. Waktunya kita. Gitu. Jadi kembalinya itu kembali seutuhnya, guys. Iya. Jadi nggak mau lagi. Udah sudah sering ditinggal, begitu ketemu, caranya pasti jadi satu gitu ya. Stop HP, Stop kita fokus satu sama lain ke anak-anak. Ya walaupun sekedar nonton bareng di rumah ya. Iya, nonton Netflix. Sambil nyemil. Nyemil. Itu udah hal yang luar biasa yang memang seneng banget buat saya kalau ayo nonton bareng meskipun di rumah. Meskipun di rumah ya bareng gitu. Iya, yang penting tuh kebersamaan sebenarnya. Jadi kebersamaan nomor satu. Nah, sekarang kalau tadi kan sering ditinggal nih Gus sama Ning. Ini kan Gus sudah biasa sering ninggal, biasa sering ditinggal. agak ya. Ini udah nikah loh, belum lagi yang malah disiksa rindunya rindu beneran gitu kan, nggak tahu kapan baliknya, ketemunya kapan. Nah mungkin kalau Ning Firda sendiri ada cara-cara apa sih Ning ketika mungkin lagi LDR sama Gus Daniel gitu, ada cara apa yang bisa buat mengobati rindu gitu? Pertama tentunya komunikasi ya. Komunikasi itu wajib banget. Karena sekarang zamannya udah canggih, ada teknologi, bisa video call, bisa voice, bisa telepon, dan Instagram story. Iya. Itu saling menyimak, Gus. Saya tuh sekedar di tag di story aja udah seneng gitu. Oh, itu udah menikah pun masih seneng ya, Gus? Iya dong. Dan tugas saya sih Repost. ringan ya, saya hanya tinggal repost aja gitu. Tidak perlu membuat story, tinggal repost story-nya aja gitu. Iya, karena kehidupan beliau tuh lebih banyak di kehidupan nyata, kayak bikin film dan lain sebagainya. Jadi jarang banget buat daily gitu. Iya, mungkin saya bukan tipe yang bersosmed, sementara beliau aktif sekali di sosmed gitu. Jadi interaksinya kalau di dunia nyata sayanya menjauh, maka ada satu dunia lagi yang kita bisa dekat, yaitu dunia maya tadi gitu. Ya kita akhirnya memanfaatkan kehadiran kita di situ di sosial media misalkan. Ya itu salah satu cara untuk kita terus survive dalam hubungan yang Selain itu juga penuh tantangan ini. Enggak juga ya. Selain itu juga dengan saling mendoakan dong. Oh iya dong. Gitu, Gus Daniel doain terus berarti. Oh iya dong. Fatihah atau sholat Gus ini? Oh, Yang penting bukan Yasin. Jadi kalau kata-kata sekarang Gus, jauh di mata dekat di doa itu benar berarti ya? Saya itu seperti pernah mendengar kalimat itu di sebuah opening sinetron apa ya? Lirik lagu. Oh, lirik lagu. Ikatan cinta. Itu loh yang katanya Mbak Andinya mirip sama aku. Oh, waduh. Iya, kata netizen gitu. Kata netizen gitu Gus, gimana Gus tanggapannya? Banyak sekali yang bilang gitu. Kok dia memuji diri sendiri ya? Saya setuju sebetulnya. Iya. Cantik siapa tapi? Ayo. Pertanyaan jebakan. Ayo, Gus, Pertanyaan jebakan. Teman-teman, hati-hati dengan pertanyaan jebakan seperti ini. Apapun jawaban Anda salah aja. Iya. Pasal 1 dan pasal 2 Gus sudah ingat. Pasal 1 perempuan selalu benar. Pasal 2 kembali ke pasal 1. Kalau salah kembali ke pasal 1. Aduh. Baik. Terus kalau ini Gus, biasanya kan kalau lagi kangen itu dari Gus Daniel nih lagi jauh, nggak di Jakarta atau jauh misalkan Ning Firda lagi di Wirboyo, itu sebenarnya yang paling bikin kangen dari Ning Firda itu apa nih Gus? Bisa dibocori? Tit. Wah, iya. Bisa dibocori kah? Apa ya? Saya itu tipe orang yang pelupa sebenarnya. Saya naruh barang nih, dalam hitungan detik saya udah lupa itu barang di mana naruhnya. Yang ingetin Ning Firda? Yang ingetin, yang ingetin, yang marahin, yang ngomelin, yang nemuin barangnya gitu loh. Jadi ketika jauh, terus saya lupa barang itu di mana, yang saya ingat istri saya. Barangnya tetap nggak ingat di mana, cuman saya ingat nih harusnya ada satu orang yang aku tanya, yang di mana apa barangnya itu, yang di mana ini.
Itu kalimat yang mungkin sering terdengar di rumah gitu, karena saya tuh saking pelupanya itu semuanya saya tanyakan ke dia. Untung nggak lupa sama istri. Iya itu kalau yang bahaya istri saya di mana gitu. Bahaya. Anehnya tuh nggak pernah lupa sih. Nggak pernah lupa. Cici Sampai lupa. sosok yang melengkapi sebenarnya. Oh, iya. Saling melengkapi kita. Kalau Ning Firda sendiri gimana nih? Yang sosok yang dikangenin dari Gus Daniel tuh apa kalau lagi jauh? Apa ya? Banyak sebenarnya karena gini, beliau ini kan bukan tipe pekerja yang tiap hari ngantor. Jadi tiap hari sih di rumah, meskipun ngantornya juga di lantai 2 gitu. Tapi terlihat gitu loh, kita bersama. Kalaupun udah selesai nulis, ya kita masak sama-sama. Kadang aku yang masak, Mas Daniel yang cuci piring, yang mandiin adek, aku yang gantiin baju. Jadi Ganti-gantian jadi. iya, jadi kita nggak menuntut itu tugas kamu, ini tugasku, nggak seperti itu. Mana yang bisa aku lakukan ya dilakukan. Kita sama-sama kayak gitu. Itu yang bikin kangen. Karena kalau beliau udah syuting yang bisa memakan waktu 1 sampai 2 bulan itu bakalan ya saya sendiri yang melakukan. Tapi ya ada yang bantulah, ada neni misalkan. Tapi kan tentu berbeda dengan suami atau pasangan yang biasanya bersama-sama dengan saya. Berjuangnya bareng gitu. Iya. Pokoknya tuh kalau kita udah di rumah, ngapain itu sama-sama. Jadi bukan apa ya? Bukan pekerjaan istri ini, Iya. suami ini gitu ya. Nggak ada job desk suami istri. Kita Nggak ada. job desknya seluruh rumah ini adalah Tanggung jawab kita Kita. berdua dan anak-anak lah. Karena yang tinggal di situ ya satu keluarga ya tanggung jawab kita sama-sama. Jadi kita kerjain sama-sama. Dan yang tapi ada satu job desk yang memang kalau kita berdua yang kerja itu harus Mas Daniel. Apa Ngepel. Iya. Oh kenapa itu? Kenapa nih? Kenapa Gus nih? Saya pernah melihat dia ngepel. Itu ngepelnya maju. Jadi habis dipel, diinjek lagi, diinjek lagi. Dia putar, kok kotor? Dipel lagi, diinjek lagi. Astagfirullah. Oke, stop sayang, stop. Stop. Ini Jadi aku yang nyapu. Jadi ini fun fact-nya, Ning Firda Iya. kalau nyapu maju. Ngepel. Ngepelnya maju. Kok ada orang kayak gitu loh? Saya baru lihat depan mata sendiri. Wah, ini sekolah di mana dulu? Mohon maaf Pak, saya nggak pernah. Dan itu ke bawah sampai sekarang berarti yang ngepel pasti Gus Daniel ya berarti. Alhamdulillah sekarang ada Kalau pas bibi. kiri. Oh, bukan ke Ning Firda tapi sudah ada bibinya. Alhamdulillah. Jadi kita fokus kerja sama ngasuh anak, fokus ibadah gitu aja. Untuk tugas-tugas yang mungkin memberatkan kita berdua yang kayak ngerasa capek, ada bibi yang jadi solusi. Oh, jadi udah ada bibi yang aman pokoknya. Aman. Iya. Jadi mau maju mau mundur tuh kita nggak ada masalah. Nggak ada masalah, yang penting bersih. Bersih. Ya, tapi yang perlu digarisbawahi ini teman-teman pemirsa, yaitu tadi, jadi nggak ada job desk suami, nggak ada job desk istri, dan 2 hati 1 tujuan. Yes. Nah, gitu. Jadi harus kayak gitu. Dan, Iya, aku yang penting capek nih. kesepakatan aja berdua. Seperti itu. Jangan itu kewajibanmu, ini kewajibanku. Guys. Dan pekerjaan rumah tangga itu seru loh. Saya tuh kalau nyuci piring itu sebuah momen yang sangat meditatif buat saya. Iya, ini gimana nih Gus nih? Saya tuh bahkan punya playlist di Spotify untuk lagu-lagu ketika saya nyuci piring. Khusus cuci piring. Khusus cuci piring. Ada moodnya sendiri gitu. Ya karena juga ngetik, kalau nulis itu kan jenuh ya, di depan laptop segala macam. Nyuci piring itu jadi sesuatu yang healing lah. Kalau orang-orang healingnya mungkin iya. kemana, ke Bali, ke tempat gitu. Cuci cukup Tapi cuci. sebenarnya agak unik ya nih. Apa mungkin ini sosok Nggak, emang unik banget nih. gemercik air itu ya. ada Bui-bui bunyinya. sabun itu. Masya Allah banget tuh ya. Ya gitu, artinya kita menikmati apapun yang kita kerjakan itu. Jadi soal apa dikotomi laki-laki perempuan, laki-laki kerjakan ini, perempuan ini, menurut saya tuh apa ya, udah nggak relevan kalau sekarang kita membuat dikotomi seperti itu gitu. Apapun yang kita kerjakan kalau dari hati itu bisa sangat nikmat sekali walaupun sekedar cuci piring gitu. Cuma cuci piring, tapi itu kalau dinikmati pasti Dari ada hati. filosofinya. Ya semua tuh sebenarnya dari hati sih. Lah itu masalahnya. Itu susah. Kalau ngepelnya nggak dari hati ya maju. Itu teknik gitu. Dia udah pakai hati, cuma tekniknya aja. Oh coba tetap hatinya dipakai gitu. Kalau
ada tutorial mengepel mungkin udah bisa lebih baik. Cuman belum ada yang bikin ya tutorial ngepel. Belum. Coba bikin deh Coba online. tutorial ngepel coba. Gupel dengan benar. Iya. Nanti kita datangkan gurunya langsung, ada Gus Daniel. Iya, Kita udah baik. dapat peserta 1 kan. Gitu, oke. Nah kemudian nih, kan tadi di awal, jadi di awal tadi ada baby. Kan ini sementara main Mbak. dulu sama mbaknya. Nah ini yang mau tanya ini Gus. Kan tentu ada perbedaan setelah ada baby sama sebelum ada baby. Kalau dulu kan kalau ninggalin Firda ya udah masih sendiri ya. Dan kalau sekarang ada baby kan mungkin ada hal yang lain nih dalam keluarga, ada sosok anak yang kemudian dikangenin. Gimana sih sebenarnya kalau Gus Daniel itu lagi jauh untuk mengobati rindu ke anak, terus ke istri juga, itu kira-kira ada nggak hal-hal tertentu yang diomongan khusus nih tolong dong, atau video call atau gimana? Iya. Kangen pada istri dengan kangen sama anak itu ternyata 2 jenis kangen yang berbeda gitu. Saya juga baru sadar loh baru-baru ini. Cara saya kangen ke dia tuh dan kangen ke anak itu agak lain gitu. Kadang istri suka cemburu kan, kamu kangen sama dia lah ya nggak kangen sama aku. Oh itu cemburu Gus? Enggak, cemburu manja gitu. Padahal tuh 2 tipe kangen yang berbeda gitu. Kalau kangen ke istri itu kangen ke kita kayak kehilangan bagian dari diri kita gitu kan. Tapi kalau ke anak itu kayak gabungan dari kita berdua. Sekarang ada wujudnya gitu loh, jadi kayak kadang mirip aku, kadang mirip istriku gitu. Kita pengen lihat besoknya dia seperti apa, mirip aku apa mirip istriku. Nanti menit keberapa mirip siapa gitu. Jadi ada excitement baru gitu, ada keseruan untuk tahu anak kita udah sampai mana, udah bisa apa gitu. Iya, dan wajib diminta untuk ngirim video call. Ya. Oh itu wajib, jadi dikirimin gitu ya? Gus? Iya, jadi kalau beliau lagi syuting, tapi selama ini sih masih syutingnya di deket-deket aja ya waktu abis lahiran, belum yang lama ini. Masih sekitar Jakarta. Besok nih 2 bulan, 2 bulan. ada syuting iya. 2 Tapi saya kan ke Kediri, jadi ada waktu-waktu untuk saya berkumpul dengan keluarga besar. Jadi waktu LDR itu saya gunakan untuk ngumpul sama keluarga besar, terus lebih mengaktualisasikan diri, menyalurkan hobi yang ketika kita lakukan berdua itu nggak bisa misalnya. Jadi saya bisa memakai waktu-waktu seperti itu. Jadi memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jadi LDR itu nggak meratapi, aduh ditinggal suamiku, syuting jauh, nangis-nangis, nggak seperti itu. Ini di depan Gus Daniel, nggak tahu nanti di belakangnya. Dulu awal iya. Dulu awal sempet seperti itu, aduh ditinggal, nangis, sedih banget gitu. Tapi kemudian saya tahu bagaimana caranya untuk mengalihkan itu. Jadi ini ternyata kesempatan, waktu yang baik untuk lebih bisa mengaktualisasikan diri seperti itu, berkumpul sama keluarga lebih. Karena kan saya di Jakarta nih, sama udah tinggal di Jakarta. Jadi waktu-waktu LDR ya saya pakai di Kediri seperti itu. Oke. Tapi kalau kan sudah ada anak nih. Biasanya kalau lagi bareng-bareng kan tentunya mendidiknya kan bisa berdua. Nah kalau lagi jauh sama Gus Daniel, mungkin ada cara tertentu atau mungkin sudah dikomunikasikan gimana sih nanti mendidik anak ketika LDR gitu? Kalau mendidik anak sih so far, ya emang kita lakukan berdua, tapi kayak nggak ada bedanya aja kalau meskipun Mas Daniel ada ataupun enggak, ya tetap sama aja dengan metode yang memang kita sudah sepakati ya bagaimana. Karena memang setiap hari pun meskipun LDR kita tetap video call, Mas Daniel tetap video call dengan keluarga kita, saya dengan anak-anak. Jadi komunikasi tetap terus ada seperti itu. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya. Sebenarnya nggak ada bedanya ya? Iya. Oke.